Halo, selamat datang di channel Ruang Lisa. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tema 6, subtema 2, pembelajaran 4 di kelas 6 SD. Adapun kegiatan pembelajaran hari ini diantaranya mengidentifikasi masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan, membandingkan informasi ketika baru membaca judul bacaan dan informasi setelah membaca bacaan, mengamati gerak tari kreasi bentuk tunggal, melakukan pengamatan terhadap sebuah tarian kreasi daerah dengan mencermati tahapan penampilan karya tari dan menuliskan unsur-unsurnya. Sedangkan kompetensi yang diharapkan diantaranya sikap peduli, pengetahuan masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan, tari kelana topeng, membandingkan informasi, serta kompetensi keterampilan membaca pemahaman, memperagakan gerak tari kreasi, serta mempresentasikan hasil diskusi. Adapun tujuan pembelajaran 4 kali ini diantaranya dengan kegiatan latihan, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Dengan kegiatan membaca bacaan tari kelana topeng, siswa dapat menjelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam tari. Dengan kegiatan latihan, siswa dapat mengidentifikasi informasi melalui teks non-fiksi berjudul Tari Kelana Topeng. Dengan kegiatan mengamati gambar gerak tari tunggal, siswa dapat mengamati gerak karya tari kreasi daerah bentuk tunggal. Dengan kegiatan berlatih, siswa dapat memperagakan tarian kreasi bentuk tunggal dengan tepat. Serta dengan kegiatan mengamati, siswa dapat mencari dan menuliskan unsur-unsur tarian kreasi daerah dengan tepat. Adapun materi pembelajaran pada pembelajaran 4 kali ini diantaranya yang pertama, ciri fisik perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas. Materi pembelajaran selanjutnya yang kedua adalah membandingkan informasi baru membaca judul dengan setelah membaca teks non-fiksi. Dan materi pembelajaran ketiga yang terakhir adalah bentuk karya tari tunggal. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, mari kita simak teks serta gambar berikut. Udin mempunyai kakak sepupu laki-laki yang bernama Arif. Mereka sering bermain bersama. Wajah Udin dan Arif mirip bak pinang dibelah dua. Hanya ada beberapa perbedaan di antara mereka. Dari segi umur, Udin 3 tahun lebih muda daripada Arif. Kumis Udin belum tumbuh, sedangkan kumis Arif mulai tumbuh tipis. Suara Arif lebih besar daripada suara Udin. Jakun Arif juga sudah tampak besar. Itulah perbedaan Udin yang masih anak-anak dan Arif yang sudah masuk masa pubertas. Nah, apa perbedaan masa anak-anak dengan masa puber? Dari teks serta gambar tersebut, Arif main ke rumah Udin. Mereka berbincang tentang banyak hal, mulai dari pelajaran di sekolah sampai acara televisi yang sedang mereka tonton. Mereka tampak seperti kakak adik yang hidup rukun. Melihat ciri fisik Udin dan Arif, tampak perbedaan antara masa anak-anak, kanak-kanak, dan masa pubertas. Untuk mengetahuinya, mari kita berlatih. Silahkan isi kolom berikut. Kolom ini diisi oleh anak laki-laki, sedangkan kolom yang satu lagi diisi oleh anak perempuan. Jika sudah, mari kita baca bersama Tari Kelana Topeng. Tari Kelana Topeng merupakan bentuk karya tari tunggal. Tari ini berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Tari Kelana Topeng pada umumnya ditarikan oleh penari putra. Tema yang menjadi sumber tarian ini mengambil dari cerita Panji. Cerita itu tentang Raja Kelana Sewandana yang sedang jatuh cinta. Gerak-gerik tarinya menggambarkan Prabu Kelana yang sedang menghias diri. Ada gerak mengatur rambut, ada gerak menghias kumis, ada gerak menata pakaian. Ada juga gerak sedang bercermin. Iringan yang mengiringi tarian yaitu seperangkat gamelan Jawa. Penari saat mempertunjukkan tari Kelana Topeng menggunakan busana diantaranya celana kain, sabuk, selendang, penutup kepala, hiasan dada, hiasan tangan, dan hiasan kaki. Tari Kelana Topeng ditarikan kurang lebih selama 15 menit. Penari menggunakan topeng selama menarikan tari kelana topeng. Pemakaian topeng oleh penari secara terus-menerus selama menarikan tarian ini sehingga membuat kagum para penonton. Penari tetap bersemangat dan lincah dalam bergerak meskipun memakai topeng. Berdasarkan teks yang berjudul Tari Kelana Topeng, mari kita berlatih dengan menjawab beberapa soal berikut. Yang pertama, informasi apakah yang kamu harapkan ketika kamu baru membaca judul teks non-fiksi Tari Kelana Topeng? Alternatif jawabannya adalah informasi tentang Tari Kelana Topeng.
Selanjutnya, soal yang kedua, sesuaikah antara harapan informasi yang kamu peroleh ketika baru membaca judul teks non-fiksi dengan informasi yang kamu peroleh setelah membaca teks non-fiksi yang berjudul Tari Kelana Topeng? Alternatif jawabannya sesuai. Judul menunjukkan isi bacaan. Selanjutnya, soal yang terakhir, yang ketiga, informasi apakah yang kamu peroleh setelah membaca teks non-fiksi yang berjudul Tari Kelana Topeng? Alternatif jawabannya adalah informasi yang diperoleh setelah membaca teks non-fiksi berjudul Tari Kelana Topeng adalah mengetahui asal tari kelana topeng, unsur-unsur tari kelana topeng, dan busana, serta properti dari tari kelana topeng tersebut. Selanjutnya, kita akan bahas materi mengenai gerak tari kreasi tunggal. Kamu dapat memperagakan gerak tari kreasi tunggal dengan langkah berikut. Pertama, melangkah maju, kepala menengok mengikuti langkah kaki. Seperti pada gambar, lakukan gerakan 8 kali 2 hitungan. Selanjutnya, mengangkat kaki kanan, lalu ditapakkan, kemudian kaki kanan ditapakkan ke samping, lalu jinjit di belakang kaki kiri seperti pada gambar. Lakukan hal tersebut dengan hitungan 4 kali 8. Setelah mempelajari gerak tari tunggal, maka coba latihan memperagakan gerak-gerak tari kreasi bentuk tunggal di atas. Sebelum bergerak, siapkan properti tari berupa tongkat. Setelah melakukan latihan memperagakan gerak tari tersebut, ungkapkan pendapatmu mengenai gerakan. Apakah gerak tari tersebut sulit? Tulis dalam kolom tersebut. Selanjutnya, ayo mengamati. Buatlah kelompok, lakukan pengamatan terhadap sebuah tarian kreasi daerah bersama teman satu kelompokmu. Cermati tahapan penampilan karya tari kreasi daerah tersebut. Tuliskan unsur-unsur tari dari tarian yang kamu amati pada kolom pengamatan seperti berikut. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, ayo kembali renungkan. Tarian daerah merupakan contoh jenis budaya daerah yang menjadi akar budaya nasional. Masyarakat Indonesia memiliki beragam tarian daerah. Budaya daerah mampu menarik perhatian mancanegara. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Apakah kamu sudah mengenali ragam tarian daerah di Nusantara? Bagaimana cara yang akan kamu lakukan untuk menyayangi budaya daerah sebagai akar budaya nasional sehingga kamu akan selalu melestarikannya? Tuliskan hasil renunganmu pada kolom di bawah ini. Bersama dengan orang tuamu, tuliskan beragam tarian daerah. Mintalah pendapat orang tuamu untuk menyebutkan tarian daerah dan asalnya. Melalui kegiatan ini, kamu akan mengenal beragam tarian daerah yang merupakan akar budaya nasional. Tuliskan hasil pengamatanmu pada kolom di bawah ini. Nah, demikian pembelajaran 4 pada hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.